Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang wawancara kerja. Sebelum masuk ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Al-Qur'an dengan NPM 12 sama satu. Saya Andrian Cakra dengan NPM 22110147. Nama saya Nur Isma Aja dengan NPM 22510111. Saya Abdi Pratama Hakim dengan NPM 2511026. Saya Putri Sandika Ernisa dengan NPM 2211011098. Selamat menyaksikan semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada bab kali ini, ada baiknya untuk kita mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui arti penting wawancara kerja bagi para pelamar kerja. Yang kedua, mengetahui bagaimana mempersiapkan wawancara kerja. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pentingnya pengenalan pekerjaan dan perusahaan. Yang keempat, mengantisipasi berbagai pertanyaan dalam wawancara kerja. Yang kelima, mengetahui surat ucapan terima kasih setelah berakhirnya wawancara kerja. Dan yang keenam, mengetahui surat penerimaan dan penolakan kerja. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara kerja. Jadi wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang didapat dari informan ataupun responden yang sudah ditentukan. Biasanya wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak namun sistematis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Sementara itu, menurut Jumhur dan Surya tahun 1985, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan menurut Stewart Tencast tahun 2012, wawancara adalah proses komunikasi interaksi antara dua belah pihak yang setidaknya satu di antara mereka memiliki tujuan yang serius yang telah ditetapkan dan melibatkan proses tanya jawab tentang sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah proses di mana adanya dua belah pihak, yaitu orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai yang saling berinteraksi dengan proses tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti penting wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu metode yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam hal menyaring jumlah pelamar yang ada. Seorang calon pelamar mungkin akan diwawancarai lebih dari satu kali. Ini tergantung pada jumlah pelamar yang akan diseleksi. Sementara jumlah lowongan yang tersedia sangat sedikit. Dengan begitu, perusahaan harus benar-benar menyeleksi calon karyawan yang memang pantas untuk jadi karyawan di perusahaannya. Selain berlatih menulis surat lamaran kerja, menyiapkan diri untuk menghadapi wawancara merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Persiapan diri harus benar-benar matang sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan bisa membuat interviewer yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan. Wawancara kerja merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi, maka dari itu perlu adanya persiapan yang maksimal. Pada saat wawancara kerja pula, pelamar memiliki kesempatan untuk lebih mengenal institusi atau perusahaan dan sebaliknya perusahaan dapat lebih mengenal calon karyawannya. Wawancara kerja sendiri memiliki beberapa penting antara lain. Yang pertama, untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatannya. Yang kedua, untuk mengetahui kepribadian pelamarnya. Yang ketiga, untuk mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatannya. Yang keempat, untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Selain itu, ada beberapa aspek khusus kepribadian yang harus ditampilkan baik itu secara verbal maupun non-verbal. Bahkan pada saat memasuki ruangan wawancara, seseorang pelamar akan menjadi pusat perhatian dari wawancara. Aspek-aspek kepribadian yang biasanya dinilai antara lain, yang pertama adalah penampilan fisik, yang kedua gerak-gerik serta sopan santun, yang ketiga adalah nada suara, yang keempat rasa percaya diri, yang kelima inisiatif, yang keenam kebijaksanaan, yang ketujuh daya tanggap dan kerjasama, yang kedelapan ekspresi wajah, yang kesembilan kemampuan berkomunikasi, yang kesepuluh sikap terhadap pekerjaan, yang kesebelas selera humor. Dengan memperhatikan berbagai aspek di atas, wawancara akan dapat memprediksi apakah si pelamar kerja tadi masuk ke dalam salah seorang yang akan dipilih untuk menduduki posisi tertentu dalam suatu perusahaan atau tidak. Wawancara juga bisa melihat apakah si pelamar akan mempunyai peluang untuk sukses atau tidak dengan melihat isyarat verbal maupun non-verbal yang ditampilkan oleh si pelamar pada saat wawancara. Baik, yang selanjutnya persiapan dalam wawancara kerja. Jadi sebelum melakukan wawancara kerja, sebaiknya seseorang pelamar itu harus memahami terlebih dahulu proses dari wawancara tersebut.
persiapan akan membantu kita tampil dengan lebih baik di bawah tekanan. Dan selain itu, semakin siap kita untuk menghadapi wawancara kerja, maka semakin rendah ketegangan yang akan dirasakan saat proses wawancara itu. Selanjutnya, persiapan yang baik itu merupakan kunci untuk lolos wawancara. Maka dari itu, diperlukan persiapan yang matang untuk melaluinya. Jangan sampai wawancara yang jadi pintu masuk awal pada sebuah perusahaan jadi berantakan bahkan kacau karena kurangnya persiapan. Jadi berpenampilan rapi, tampak profesional dan memakai pakaian yang tepat merupakan bagian yang sangat penting yang harus dipersiapkan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita hindari ketika hendak wawancara kerja, antara lain sebagai berikut. Jadi untuk hal yang harus dilakukan itu ada berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, datang lebih awal dari yang ditentukan, kayak contohnya itu 30 menit sebelum dimulainya wawancara kerja. Selanjutnya bersikap yakin serta optimis, bersikap tenang, mempersiapkan sertifikat, ijazah dan surat-surat penghargaan yang dimiliki, tersenyum secara lebar, berpakaian rapi dan sopan, mengetuk pintu sebelum memasuki ruangan, tunggu sampai dipersilakan duduk atau meminta izin duduk, mengingat nama pewawancara dengan baik dan benar, menatap pewawancara saat sedang diwawancarai, menunjukkan kemampuan yang dimiliki namun tidak berlebihan, memperhatikan dan menahan setiap pertanyaan pewawancara dengan baik, berbicara dengan tegas dan jelas, atur nada bicara dengan tepat, tunjukkan minat atau ketertarikan serta kesungguhan kita terhadap perusahaan yang dilamar. Yang terakhir, bersikap jujur. Untuk hal yang harus dihindari itu contohnya seperti datang terlambat, terlihat kesal sebab menunggu lama untuk giliran diwawancarai, datang ke wawancara kerja tanpa adanya persiapan atau seadanya, berpenampilan yang berlebihan, duduk sebelum dipersilakan, meletakkan tas di atas meja wawancara, membungkuk dan menundukkan kepala saat diwawancarai, bertopang dagu, melipat tangan di depan dada, merokok atau makan permen saat wawancara kerja, memulai percakapan wawancara kerja, memotong pembicaraan saat diwawancarai, melebih-lebihkan diri sendiri, membual, mengkritik diri sendiri, mengkritik atau menjelekkan atasan yang dulu, memberikan informasi yang tidak relevan, emosional atau mudah tersinggung, menunjukkan kesan tidak sabar. Bagaimana cara mengenali pekerjaan dan perusahaan? Sebaiknya, sebelum melakukan wawancara, perlu bagi seorang pelamar untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilamar guna mengetahui perkembangan perusahaan yang akan kita lamar. Kita dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan bersangkutan. Wawancara berbagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan baik bagi calon karyawan untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Berbagai pertanyaan yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang kita lamar? Yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan mengenal promosi? Yang ketiga, bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Yang keempat, apakah bersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Yang kelima, apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Yang keenam, siapa pesaing utama bagi perusahaan? Dan yang terakhir, bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang dibuat perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam wawancara sangat penting artinya bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan tingkat keseriusan kita dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Kalau kita sudah diberi kesempatan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun perusahaan tetapi tidak kita memanfaatkan, wawancara akan menilai kita sebagai pelamar yang diragukan tingkat keseriusan. Apa pertanyaan penting dalam wawancara kerja? Dalam wawancara, berbagai jenis pertanyaan akan diajukan kepada calon karyawan dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri agar dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita mungkin saja berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar. Berikut ini merupakan beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam melakukan wawancara kerja. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut dan mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Yang kedua, tujuan karir. Apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut dan mengapa Anda merasa cocok dengan posisi tersebut? Yang
yang ketiga, kepribadian. Bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri, dan bagaimana Anda menilai diri orang lain. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Aspek-aspek mata kuliah, apa yang paling menarik bagi Anda? Bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi, dan apa Anda merencanakan untuk melakukan studi. Yang kelima, pendelegasian. Dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab pada orang lain? Bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan masalah? Dan jika orang lain menolak pendelegasian tugas serta tanggung jawab Anda, apakah yang akan Anda lakukan? Yang keenam, pengembalian keputusan. Apakah keputusan yang paling mudah dan paling sulit yang pernah Anda lakukan? Bagaimana proses Anda melakukan pengembalian keputusan penting? Dan bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda buat? Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Setelah wawancara selesai, kita bisa memberikan ucapan terima kasih kepada para pewawancara, meskipun kita merasa bahwa kemungkinan untuk diterima menjadi perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka berikan untuk wawancara. Menuliskan surat wawancara terima kasih yang sederhana, singkat, dan jelas bisa dijadikan opsi untuk mengutarakan hal tersebut. Akhiri surat yang ditulis dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Adapun contoh surat ucapan terima kasih adalah sebagai berikut. Di dalam surat ucapan terima kasih ini terdapat alamat dan tanggal surat dibuat, lalu terdapat juga alamat penerima surat, lalu ada salam hormat serta kalimat pembuka, selanjutnya ada isi surat, dan ada penutup. Selanjutnya kita membahas surat penerimaan dan penolakan kerja. Yang pertama, surat penerimaan kerja dulu. Pada umumnya, perusahaan akan membuat pemberitahuan sesegera mungkin apabila hendak menerima seseorang pegawai. Apabila kita sudah menerima surat penerimaan pegawai dari perusahaan, ada baiknya membuat surat balasan untuk instansi tempat kita diterima bekerja. Adapun contoh surat penerimaan kerja adalah sebagai berikut. Pada surat penerimaan kerja di samping ini terdapat alamat dan tanggal surat penerimaan kerja dibuat, lalu terdapat juga alamat penerima surat, lalu ada salam hormat serta kalimat pembuka, selanjutnya ada isi surat penerimaan kerja, dan ada ucapan terima kasih sekaligus penutup. Selanjutnya ada surat penolakan kerja. Ketika Anda berniat menolak pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat, karena pada dasarnya penolakan tersebut dapat diungkapkan melalui lisan. Meskipun demikian, alangkah baiknya pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Berikut contoh surat penolakan kerja. Di dalam surat penolakan kerja ini terdapat alamat dan tanggal surat penolakan kerja dibuat, lalu terdapat juga alamat penerima surat, lalu ada salam hormat serta kalimat pembuka, selanjutnya ada isi surat penolakan kerja, dan ada ucapan terima kasih sekaligus penutup. Wawancara kerja merupakan hal terpenting bagi seseorang yang akan memasuki dunia kerja. Bagi beberapa orang, wawancara kerja dianggap sebagai hal yang menakutkan karena kecemasan dan ketakutan yang muncul sebelum atau bahkan saat diwawancarai. Wawancara sendiri adalah metode pengumpulan data atau informasi yang didapati dari informasi atau responden yang sudah ditentukan dengan proses komunikasi tanya jawab antara dua belah pihak secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu. Dalam komunikasi bisnis, wawancara kerja merupakan bagian sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menyeleksi jumlah pelamar kerja yang ada. Dalam wawancara kerja merupakan kesempatan emas bagi para pelamar kerja, di mana saat sesi wawancara, pelamar kerja akan berkesempatan untuk mengenal lebih dalam institusi perusahaan, dan pihak perusahaan pun bisa melihat potensi calon karyawannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelamar kerja sebelum melakukan wawancara, seperti memperhatikan berbagai aspek kepribadian baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan serta harus dihindari saat sesi wawancara. Selain itu, ada baiknya juga kita sebagai pelamar kerja mengetahui informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, serta mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan pada sesi wawancara kerja. Ini bertujuan agar saat sesi wawancara kerja kita bisa memberikan jawaban semaksimal mungkin dan memberikan kesan terbaik
guna mendapatkan peluang yang lebih besar untuk diterima di pekerjaan tersebut. Namun, setelah melakukan wawancara kerja, hendaknya pelamar kerja tadi mengucapkan terima kasih kepada pewawancara dengan menuliskan surat ucapan terima kasih, dan jika pihak perusahaan memberikan surat pemberitahuan mengenai penerima pegawai yang telah diwawancarai, maka kita disarankan untuk membuat surat penerimaan kerja apabila kita menerima pekerjaan tersebut, dan surat penolakan kerja apabila kita telah mendapatkan pekerjaan di lain tempat dan harus menolak pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya.